saudara yang dikasih oleh Tuhan? Sore. Aduh, kurang semangat ya. Selamat sore. Sore. Ya, pada sore hari ini kita semua ada di tempat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita masih bisa beribadah, masih bisa untuk memuji dan menyembah Tuhan ya. Kita akan siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita. Kita angkat lagu pujian, Kekuatan di Jiwaku. Pikiranku,
Lagu ini mengatakan bahwa mengiringmu seumur hidupku. Pada saat ini banyak sekali permasalahan yang mungkin kita hadapi. Banyak sekali cobaan yang mungkin ada di depan kita. Banyak rintangan yang harus kita hadapi, Bapak Ibu Saudara. Tapi lagu ini mengatakan bahwa pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus. Maukah kita mengiring Yesus seumur hidup kita? Sekali Yesus, selamanya Yesus. Maukah kita tetap terus mengatakan itu sampai akhir hidup kita? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah lepas pengharapan kepada Tuhan. Rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita itu nyata. Masihkah kita terus memikirkan masa lalu kita? Masihkah kita terus memikirkan apa yang sudah terjadi? Masa lalu itu adalah sebuah pelajaran, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Kita angkat lagu ini.
Dengan kasih Kristus, Ibu Ari akan pimpin kita dalam doa untuk memulai ibadah ini. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami boleh ada di dalam rumah-Mu, itu semua bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi itu semua karena anugerah-Mu Tuhan, sehingga Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami yang sangat berharga buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mulaikan ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam pimpinan Roh Kudus. Berkaryalah ya Roh Kudus di tengah-tengah kami, melawati setiap kami, baik kami para pelayan-Mu, juga umat-umat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh membawa korban puji-pujian dan penyembahan kami dengan hati yang penuh sukacita, karena kami percaya saat puji-pujian dinaikkan, maka Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami. Tuhan menikmati puji-pujian kami, dan Tuhan mencurahkan berkat-Mu buat kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Umat-umat-Mu yang masih dalam perjalanan Tuhan, tolong Tuhan hentarkan tiba di tempat ini juga Tuhan dengan selamat, hingga bisa bersama-sama dengan kami Tuhan beribadah kepadamu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu juga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Inilah puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Haleluya. Doa yang sudah dinaikkan tadi katakan, Dia Allah yang bertata di atas puji-pujian, amin. Kita mau berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan Allah kita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari bersuka, berikan senyum untuk kiri kananmu Bapak Ibu Saudara. Senyum yang termanis, senyum yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Senyum yang termanis.
ada di dalam Tuhan, amin. Hidup kita ada di dalam Tuhan, amin. Siapa yang percaya? Dia beri rancangan yang terindah. Percaya? Bukan rancangan kecelakaan. Kita mau bersuka, kita mau bersyukur karena Dia baik, amin. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Hidupku ada di tanganmu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyak-koyak, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan, amin. Akan ku beri ku salib, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, tak kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, amin. Allah yang ku Allah, biar kehendak-Mu terjadi, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik, amin. Sama-sama katakan ya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan
Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dua pujian tadi sudah mengatakan bahwa kita sudah bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Kalau bersuka cita tuh mukanya tuh bukan muka-muka yang diam, merenung, bukan ya. Tapi bersuka cita benar-benar ada senyum, ada sukacita. Bukan cuma nyanyi, cuma diem aja. Tapi benar-benar kita menerima sukacita daripada Tuhan. Kita sudah terima sukacita surga. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita angkat lagu pujian, terima sukacita surga. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Ya, mungkin saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami. Permasalahan apa, badai seperti apa, cobaan seperti apa. Tapi lagu ini mengatakan bahwa ketika kita terima sukacita surga, ketika kita menerima yang namanya Tuhan Yesus dalam hati kita, maka apapun badai yang ada di depan kita, cobaan seperti apapun, sebesar apapun, kita mampu melewatinya. Kita semua bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian ini sekali lagi. Sini ya, katakan dengan iman, katakan dengan semangat. Bisa? Ya? 1, 2, 3. Haleluya. Lebih semangat lagi mana? Sekali lagi.
selalu bersyukur. Semua yang Tuhan buat baik, seperti pujian kita tadi ya, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, Dia beri rancangan yang terindah. Kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca ayat sepekan kita. Bisa ditampilkan. Kita baca satu kali dengan suara yang kencang ya. 1, 2, 3. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita menerima firman Tuhan. Benih yang ditanam, benih yang ditabur di tanah hati yang baik. Haleluya. Pujian ini katakan ya, saat aku tak mampu berharap. Ibrani katakan, Abraham tetap percaya sekalipun tidak ada dasar untuk dia berharap. Ya. Pujian ini katakan, kekhawatiran menghimpit jiwaku. Kita dengar firman Tuhan setiap minggu ataupun setiap hari. Tapi ketika kekhawatiran itu datang, tekanan itu datang menghimpit engkau. Seperti kesaksian tadi. Imanmu diperjuangkan, imanmu diaktifkan, imanmu dilakukan. Apakah engkau tetap bertahan? Apakah engkau tetap mampu? Di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan nyata. Dia tidak akan memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Kalau hari ini itu diberikan, artinya kita mampu. Kalau itu dibukakan, artinya kita kuat, kita sanggup. Kita naikkan pujian dari awal, sama-sama ya. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak mampu berharap,
kasih Tuhan. Katakan aku percaya. Ku percaya. Pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik. Seturut kehendakmu. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Katakan bahwa engkau percaya kepada Tuhan. Ku percaya engkau bekerja yang terbaik. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan mudahkan jalanku di waktumu yang terbaik, dan seturut dengan kehendak-Mu. Seturut kehendak, katakan di waktumu yang terbaik. Di waktumu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu. Di waktumu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Karena kalau kami masih ada sampai hari ini Tuhan, kami kuat, kami bisa lewati semua. Itu bukti kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, biarlah hati kami selalu bersyukur kepadamu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Karena di waktumu yang tepat nanti Tuhan, kami pasti menikmati rancangan-Mu yang indah dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Bapa. Inilah setiap pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebab karena kasih setia-Mu kami ada. Dan biarlah keberadaan kami nih Tuhan, itu untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami kembali mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah kepada kami diberikan telinga seorang murid untuk kami bisa mendengar isi hati-Mu Tuhan. Dan diberikan pada setiap kami hati hamba untuk kami mau tunduk akan kebenaran-Mu, untuk kami mau taat, untuk kami mau setia melakukannya dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong setiap kami, mampukan kami Tuhan untuk mengerti isi hati-Mu, untuk Tuhan kami bisa melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah lewat kehidupan hamba-Mu, Tuhan firman ini Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya bahkan setiap kami semua Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Masih bersemangat dengar firman? Masih bersemangat ya? Sekarang udah hampir jam 6, jadi harus cepat-cepat ini. Harus dengan secepatnya saya membagikan apa yang saya terima ya daripada Tuhan. Tema di bulan ini bicara tentang apa? Hidup baru. Hidup baru. Dan saya mengkerucutkan di malam hari ini berbicara tentang hidup baru yang berbicara tentang pola pikir, memiliki pola pikir yang diperbaharui di dalam Tuhan. Berbicara tentang pola pikir, pengertian tentang pola memiliki arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berbicara tentang sebuah sistem, pola itu sebuah sistem atau cara kerja,
Lalu pola pikir memiliki arti sebuah sistem atau cara kerja yang dipakai dalam pikiran kita dan itu menentukan hasil yang akan muncul atau keluar melalui gaya hidup kita. Itu pola pikir. Sebuah sistem atau cara kerja yang dipakai dalam pikiran kita dan itu akan menentukan sebuah hasil yang muncul atau yang keluar dalam kehidupan kita. Pola pikir. Jadi segala sesuatu yang kita pikirkan itu muncul ternyata dalam kehidupan kita. Contohnya ya, saya setiap hari saya ngantar jemput anak saya. Ngantar jemput sekolah. Saya ngantar jemput Timothy. Saya udah punya pola pikir, saya harus berangkat dari rumah jam 7 lebih 10 itu maksimal saya harus keluar dari rumah. Dan saya harus gimana caranya saya sampai udah termindset dalam pola pikir saya harus berangkat jam 7 lebih 10 atau lebih 15 sampai sekolah harus jam setengah 8 atau mungkin maksimal jam setengah 8 lebih 10. Lalu di pola pikir saya juga selalu termindset ketika saya mau pulang ada satu jalan yang itu pasti saya lalui. Pola pikir udah termindset, udah tersistem dalam pikiran saya berangkat jam sekian, saya ketika pulang lewatnya mana, nyampe rumah harus jam berapa, bahkan saya harus jemput anak saya itu jam berapa, udah terpikir, udah terpola, udah tersistem. Dalam kehidupan kita, aplikasi dalam kehidupan kita, iman kita, pola pikir yang kita harus miliki, yaitu harus memiliki pola pikir yang benar tentang Tuhan kita. Kita harus punya pola pikir yang benar terlebih dahulu tentang Tuhan kita. Seperti apa Tuhan kita itu? Tuhan kita itu Tuhan yang bagaimana, sikapnya yang bagaimana dan lain sebagainya. Karena pola pikir yang benar tentang Tuhan itu akan membuat kita, tindakan kita menghasilkan sesuatu yang selalu baik dalam hidup kita. Tergantung pola pikir kita. Kalau pola pikir kita tidak memahami seperti apa Tuhan kita, itu akan menciptakan kehidupan yang hal-hal buruk yang kita akan terima. Kalau contoh ya, kita tahu Allah yang kita sembah itu Allah yang berkuasa. Kita tahu Allah yang kita sembah itu adalah raja di atas segala raja. Kita tahu. Tapi kalau pola pikir kita masih tidak percaya bahwa Allah kita Allah yang berkuasa, hasil yang kita dapat ketika permasalahan datang, ketika pergumulan datang, ketika ujian datang dalam kehidupan kita, yang ada malah mengeluh, yang ada malah Tuhan kenapa kok seperti ini terjadi dalam kehidupanku. Faktanya, kenyataannya, dalam kehidupan kekristenan ternyata krisis iman percaya kepada Tuhan itu banyak ternyata. Memang ke gereja, memang Kristen dalam KTP-nya. Tapi iman percayanya tidak sepenuhnya percaya kepada Allahnya. Dalam permasalahan, dalam pergumulan. Bahkan ada satu anak pemuda juga. Saya sebutkan aja Ellen ya. Ellen, kita sempat ngobrol-ngobrol ya. Dan kemarin kamu saksikan. Bagaimana Ellen sempat waktu itu ya. Dia ceritakan di pemuda juga kemarin. Bagaimana setelah lulus kuliah. Dia kebingungan. Tuhan, aku harus kerja Tuhan. Aku harus mendapatkan pekerjaan. Sebuah tuntutan yang besar ketika seorang lulusan mahasiswa tetapi masih belum dapat pekerjaan itu sebuah tuntutan yang besar. Dan Ellen, Tuhan tolong, Tuhan kasih seperti ini. Tetapi di dalam menghadapi pergumulan demi pergumulan, perjalanan kehidupan, itu bukan sesuatu perjalanan yang mudah. Hampir Ellen pun katakan kemarin, hampir dia mengeluh sama Tuhan. Hampir dia bilang, Tuhan kenapa kok aku harus seperti ini? Apalagi menghadapi tantangan pergumulan yang berat di tahun 2023. Ellen sempat, Tuhan kenapa kok harus terjadi seperti ini? Tetapi waktu itu saya katakan sama Ellen, banyak loh sekarang krisis iman. Bagi orang percaya itu banyak. Memang percaya, memang yakin. Tetapi banyak orang yang meragukan kuasa Tuhan terjadi.
apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan, apa yang dijanjikan firman Allah, apa yang dikatakan oleh Alkitab, dengan realita yang terjadi kadang-kala tidak sesuai. Dan itu bisa membuat kekecewaan di dalam Tuhan. Kita buka ayat pertama kita, di dalam suratan 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2, suratan 1 Petrus pasal 2. Bagi kita yang membaca dari Alkitab atau dari HP, di situ muncul ya perikopnya. Perikopnya bicara tentang apa? Perikopnya di 1 Petrus pasal 2, perikopnya bicara tentang Yesus Kristus batu penjuru. Kita baca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 dulu. Kita baca ayat 6 sampai 8 dulu. Kita baca secara bersama-sama ya. Kita baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ayat 7. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Ayat 8. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Terima kasih atas kerjasamanya. Tadi kita telah membaca bagaimana di sini dikatakan, kembali ke ayat 6 coba. Sesungguhnya aku, Tuhan, telah meletakkan di Sion sebuah batu Batu yang terpilih. Sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Di sini Tuhan sendiri yang meletakkan. Tuhan sendiri yang memberikan batu penjuru itu. Tuhan sendiri yang mengirimkan batu yang terpilih. Di sini dikatakan ada 3 hal. Batu yang terpilih, batu penjuru, batu yang mahal. Yaitu Yesus Kristus yang kita sembah. Batu penjuru kalau kita lihat ya, kita bandingkan ya dari terjemahan lain di ayat 6. Dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, aku telah memilih sebuah batu yang berharga, yang kutempatkan di Sion sebagai batu utama. Dikatakan di sini sebagai batu utama. Kalau dari terjemahan yang baru dikatakan batu penjuru. Tapi kalau dari terjemahan bahasa Indonesia ke masa kini, batu utama. Tetapi kalau dari terjemahan sederhana Indonesia kita bisa melihat, kalau di sana dikatakan batu fondasi. Tahu batu fondasi? Yang buat bangunan, buat rumah. Rumah kuat gaknya tergantung atas fondasi. Bahkan di Alkitab dikatakan, kalau rumah itu didirikan di atas pasir, apa yang terjadi ketika badai hujan datang? Roboh. Tetapi ketika dibangun di atas batu, yang terjadi apa? Kuat. Setiap kita harus yakin dan percaya, bahwa satu-satunya kekuatan kita hanyalah di dalam Yesus Tuhan. Kita harus yakini dan percaya. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ayat 7, cuma yang jadi problem atau permasalahan, tadi saya sempat singgung di awal. Banyak orang percaya di dalam Tuhan tetapi tidak mempercayakan dirinya sepenuhnya di dalam Tuhan. Ayat 7,
Karena itu bagi kamu yang percaya, bagi setiap kita di tempat ini yang kita percaya kepada Tuhan, bahwa Dia adalah batu penjuru yang kuat, kita pasti akan menganggap Tuhan kita itu sesuatu yang mahal. Sesuatu yang berharga. Sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sangat indah. Kalau dari terjemahan lama dikatakan, sesuatu yang sangat indah. Sesuatu yang sangat indah ketika kita memiliki barang yang sangat indah, mungkin berlian, mungkin apa lagi, hal-hal dunia yang dipandang itu sesuatu yang indah, kita pasti menjaganya dengan sepenuh hati. Benar atau benar? HP dibanding Aqua, mana lebih bagus? Kalau Aqua, seandainya Bapak Ibu ya, habis minum di gereja, Bapak Ibu pulang, Bapak Ibu nyari enggak? Aku di mana ya? Ada yang pernah mungkin telepon saya, telepon Aini, Han tolong Han carikan di gereja ada aku yang ketinggalan, aku mau bawa pulang, itu sesuatu yang berharga. Tapi coba kalau HP yang ketinggalan, kunci rumah yang ketinggalan, baru nyampe rumah langsung cepet-cepet apa? Meskipun rumahnya mungkin di Tanggul, rumahnya mungkin di Jember, akan bela-belain untuk apa? Kembali. Untuk apa? Ngambil. Karena sesuatu yang berharga. Tidak ada yang mampu menggantikan, tak tergantikan bagi orang yang percaya. Yesus Kristus itu tidak akan pernah tergantikan oleh apapun dari dunia ini. Ilustrasi, ada teman saya punya guling yang disayang dari kecil. Setiap malam pakai itu, bahkan tidak pernah ganti sampai umurnya mungkin SMP. Guling yang disayang. Mau diganti? Enggak mau. Padahal enggak ada harganya, sebuah guling itu enggak ada harganya. Bahkan mungkin bau, mungkin apa lagi, enggak sedap dirasa. Bentuknya enggak berbentuk apa-apa. Mungkin yang seharusnya gulingnya kalau baru kan bentuknya masih bulat. Ini biasanya kalau guling yang udah lama bentuknya seperti apa? Ada yang cekung, ada yang enggak rata ya. Tetapi teman saya itu begitu menjaganya. Guling itu kalau dibuang dia bisa marah, dia nggak bisa tidur. Karena begitu berharganya buat kehidupannya. Dalam kehidupan kita, bagi kamu yang percaya, iya itu mahal. Bagi kita semua di tempat ini yang kita percaya bahwa Yesus itu batu penjuru yang kuat, kita akan memandang Yesus itu sesuatu yang mahal buat kehidupan kita. Begitu berharganya kita harus menjaganya. Begitu berharganya kita harus jangan sampai kehilangan. Kalau kita bisa introspeksi diri ya, seberapa mahal Yesus bagi kehidupan kita saat ini. Seberapa penting Yesus bagi hidup kita saat ini. Apakah Yesus hanya sebagai sumber kecukupan kita? Apakah Yesus hanya sumber pertolongan kita? Apakah Yesus hanya sumber kesembuhan kita? Atau Yesus itu segala-galanya buat kita? Boleh Bapak Ibu jawab dalam hati kita. Saya berkali-kali ucapkan, ketika Yesus itu sesuatu yang prioritas bagi kita, sesuatu yang mahal, respon kita untuk Tuhan itu benar-benar totalitas loh, enggak perhitungan sedikit pun. Mahal tidak selalu bicara tentang nominal. Yesus kita tidak selalu kita anggap tentang kecukupan kita. Enggak, tapi Yesus itu segalanya buat kita. Yesus itu terutama buat kita. Bahkan ada pujian yang mengatakan, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan namanya. Yang terutama memuliakan namanya, meninggikan nama Tuhan. Yesus itu seperti batu penjuru yang kuat, yang mahal. Tetapi kalau kita lihat, ini yang menjadi permasalahan. Banyak kekristenan terjadi seperti ini.
Yang harusnya, ayat ini katakan, karena itu bagi kamu yang percaya, iya itu mahal. Tetapi bagi mereka, apa yang dikatakan? Bagi mereka yang tidak percaya, Yesus itu bagaikan batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang. Yang harusnya dijadikan batu fondasi, oh ini gak penting, dibuang. Gak dipakai, gak ada harganya. Jangan pernah jadikan Yesus yang kita sembah bagaikan batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang. Jangan jadikan Yesus yang kita sembah seperti ini. Tapi jadikan Yesus itu sebagai batu. Batu penjuru, batu utama, batu fondasi buat kehidupan kita. Jadikan Yesus seperti itu. Di sini dikatakan, Yesus Kristus itu bagi orang yang tidak percaya seperti batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang. Kalau bahasa Indonesia masa kini katakan, seperti batu yang tidak terpakai lagi, yang gak ada gunanya. Kalau terjemahan sederhana Indonesia katakan, seperti batu yang dianggap tidak berguna. Jangan jadikan Allah yang kita sembah, Yesus kita, bagaikan batu yang tidak berguna. Jangan pernah kita berkata, gak ada gunanya, pengaruhnya untuk hidupku sehari-hari. Itu salah besar. Salah besar kalau kita menganggap gak ada gunanya Yesus itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Salah besar kalau kita hanya menganggap Yesus hanya pembawa keselamatan buat aku. Udah cukup. Tetapi dalam kehidupan Yesus itu gak ada apa-apanya. Itu salah besar. Yesus itu batu penjuru yang kuat buat setiap kita semua. Fondasi yang kuat. Ayat 8. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Dari terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, batu itu akan menyebabkan banyak yang jatuh. Kita jangan berpikiran negatif ya dengan kata-kata ini. Batu itu akan menyebabkan banyak yang jatuh. Seperti ketika seseorang sedang berjalan, terkena sesuatu sehingga ia jatuh. Tadi kan dikatakan, bagi orang yang tidak percaya, itu bagaikan batu yang apa tadi dikatakan? Dibuang. Batu ini gak berguna, dibuang. Tetapi suatu saat, batu yang dibuang itu, kita lagi melangkah. Kita gak sadar ternyata batu yang awalnya kita pandang itu gak berguna. Yang awalnya kita pandang itu tidak ada kekuatannya. Yang awalnya kita pandang itu tidak berguna buat kita sehari-hari. Pada suatu saat ketika kita jalan, secara gak sengaja kita tersandung, kita jatuh. Ayat terjemahan sederhana Indonesia katakan, batu itu akan menyebabkan banyak orang jatuh. Seperti ketika seseorang yang sedang berjalan, terkena sesuatu sehingga dia jatuh. Tidak mau percaya akan batu penjuru, tidak mau percaya akan batu pondasi yang di dalamnya terdapat kekuatan yang besar. Allah kita, Yesus yang kita sembah, itu batu penjuru yang begitu besar kekuatan di dalamnya. Kalau kita yang percaya, kita pasti akan pandang itu sesuatu yang berharga, mahal, dan diikatkan di dalam bangunan iman kita. Tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya, dibuang, dan itu ada kalanya membuat tersandung. Menganggap sepele Yesus, menganggap sepele kekuatan firman Tuhan, menganggap sepele perkataan Tuhan, menganggap sepele firman Tuhan, menganggap sepele Yesus yang adalah penjuru. Kita bisa bandingkan Yeremia 17 ayat 5. Menganggap sepele. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Menganggap Yesus itu sebagai batu yang tidak ada gunanya. Ini yang didapat, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi ayat 7.
Kita baca sama-sama. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus itu batu penjuru bagi kehidupannya, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Bukan hanya di tepi air, tetapi akar-akarnya ke tepi batang air, masuk ke air, dan tidak pernah khawatir, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Meskipun kemarau, meskipun panas terik, meskipun musim kering, tetapi itu tidak membuat dia khawatir. Dia akan tetap hijau daunnya. Dia akan terus menghasilkan buah. Karena akarnya tertanam di dalam air. Kehidupan kita juga percaya sama Tuhan Yesus kita. Percayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Mungkin banyak orang di luar sana percaya sama Tuhan, tahu, tetapi nggak mau mempercayakan dirinya. Tetapi orang-orang yang mempercayakan dirinya sepenuhnya untuk selalu mengandalkan Tuhan, dia sama seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Tinggal di sumber kehidupan. Kita pun kalau kita percaya di dalam Tuhan, kita bagaikan pohon yang tinggal di sumber kehidupan itu. Kita akan melihat contoh ya. Kita akan melihat contoh. Roma pasal 9. Roma pasal 9 ayat 30 sampai 33. Roma pasal 9 ayat 30 sampai 33. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mereka mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak sampai? Di sini dijawab, karena apa? Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena hanya perbuatan saja. Mereka tersandung pada batu sandungan. Sebab ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Kita melihat di sini contohnya. Font kembali 32 font. Contohnya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab Bapak Ibu dari HP maupun Alkitab, di situ tertulis apa? Keselamatan bagi bangsa-bangsa lain dan kesesatan bagi orang Israel. Ternyata padahal kan bangsa Israel yang kita ketahui bangsa yang dikasihi Tuhan, bangsa umat pilihan. Tapi ternyata ayat yang coba 31 Fon. Ayat yang ke-31 mengatakan mereka mengejar hukum, mereka mentaati hukum, tetapi mereka tidak mengerjakannya di dalam kebenaran. Tidaklah sampai kepada hukum itu. Padahal bangsa-bangsa lain meskipun tidak mengejarnya, tapi mereka bisa sampai karena pemahaman kebenaran yang sejati. Kita tahu
kita diselamatkan hanya karena anugerah, hanya karena iman di dalam Tuhan. Tetapi kita pun perlu mengerjakan iman kita di dalam Tuhan. Tetapi bangsa Israel, mereka hanya mengerjakan, tetapi mereka tidak mengerjakannya didasarkan pada iman. Mengerjakan tetapi tidak percaya. Bahkan di dalam perjanjian baru dikatakan yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Jangan sampai kita bagaikan bangsa Israel yang terdahulu mereka mengerjakan, tetapi mereka nggak selesai, mereka nggak sampai. Tetapi orang lain, bangsa lain yang mereka nggak mengerjakan, tetapi mereka sampai. Jangan sampai kita sama halnya seperti itu. Jangan sampai kita hanya taat, kita hanya mengerjakan hukum, tetapi kita nggak percaya kepada Tuhan, itu sesuatu yang salah juga. Orang yang percaya pasti akan mengerjakan hukum itu. Mengerjakan dan percaya. Apapun yang difirmankan Tuhan, dikerjakan dengan iman, takut dan gentar hanya kepada Tuhan. Ayat 32, Fon. Mengapa mereka nggak bisa selesai? Karena orang Israel, mereka orang-orang yang percaya, mereka mengejarnya bukan karena iman. Jadi nggak didasari oleh iman, tetapi hanya perbuatan-perbuatan saja, tapi tidak didasari oleh iman. Hati-hati setiap kita ya. Kita harus memiliki iman dan juga perbuatan dari iman kita. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Alkitab mengatakan seperti itu. Bukan hanya mengerjakan tetapi tidak takut dan gentar, tetapi kerjakan imanmu dengan takut dan gentar. Ada perbuatan tapi juga ada iman. Kalau dari terjemahan sederhana Indonesia, di dalam ayat pasal 10 ayat 3, coba Fon. Kalau saya bacakan dari terjemahan baru dulu ya. Pasal 10 ayat yang ketiga. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka tidak mengenal kebenaran Allah, sehingga mereka berdiri kepada kebenaran sendiri. Dan itu membuat mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Kalau dari terjemahan sederhana Indonesia dikatakan demikian. Karena mereka tidak mengerti bagaimana caranya Allah membenarkan manusia. Mereka itu nggak mengerti bagaimana cara Allah membenarkan setiap kita manusia. Mereka itu nggak paham. Mereka hanya paham hukum-hukum Allah, tetapi mereka tidak memahami bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia. Sehingga mereka berusaha dengan berbagai macam cara untuk mereka berusaha dengan cara-cara mereka, bukan dengan cara Allah. Fokus mereka hanya kepada usaha sendiri, tanpa beriman kepada Tuhan. Mereka hanya usaha sendiri. Dan itu membuat mereka tersandung dan membuat mereka tidak sampai. Tidak mendapatkan, tidak sampai. Mereka ketinggalan. Yang terdahulu menjadi terkemudian. Jangan sampai setiap kita semua di tempat ini, kita tahu tetapi kita tidak mengerti bagaimana cara Allah membenarkan manusia. Kita akan masuk beberapa poin-poin yang saya dapat. Bagaimana kita menghidupi pola hidup manusia baru ini. Bagaimana kita menghidupi pola hidup, sistem hidup, sistem pikiran kita sebagai manusia baru. Bagaimana kita menghidupi pola pikir kita sebagai manusia baru. Kita kembali ke 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Kita kembali ke 1 Petrus pasal 2, tapi kita baca ayat 1 sampai 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ayat 2. Dan jadilah sama seperti apa? Bayi yang baru lahir.
yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayat 3. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Poin yang pertama yang saya dapat dari firman Tuhan ini. Poin yang pertama, buang manusia lama dan menjadi manusia baru yang seutuhnya. Kalau saya boleh singgung di firman saya yang 2 minggu lalu, dampak salib bagi kehidupan kita, memberi kesempatan kita untuk kita menjadi manusia yang baru. Memberi kesempatan bagi kita untuk kita memiliki dan menjadi manusia yang baru. Lah di sini dikatakan, kalau kita mau menjadi manusia yang seutuhnya, kita perlu buang yang lama dan menjadi manusia baru yang seutuhnya. Bahkan di sini dikatakan kita harus jadi digambarkan sama seperti bayi. Bayi itu polos, bayi itu bersih, bayi itu belum tercemar oleh dunia. Saya punya ilustrasi seperti ini. Saya yakini bapak-bapak di tempat ini pasti rata-rata pernah ke pom bensin. Isi ulang. Rata-rata pegawainya bilang apa kalau mau ngisi, kalau kita turun? Dimulai dari nol ya. Mas, dimulai dari nol ya. Dia pasti bilang seperti itu. Ada mungkin di tempat ini yang seandainya pegawainya bilang, Mas dimulai dari nol ya, kita nggak memperhatikan, tetapi ternyata itu dimulai dari 50.000. Kita ngisi 150.000, kita udah bawa uang 150, tiba-tiba muncul nota, berapa Mas? 200.000. Apa yang terjadi? Kita protes enggak? Kita protes enggak? Kita mau ngisi 150, kok malah bayar 200 karena dimulai dari 50.000. Kita protes enggak? Pasti protes. Hidup kita ini udah bersih. Hidup kita ini udah dilayakkan oleh Tuhan. Hidup kita udah polos, bersih, tidak tercemar lagi oleh dunia. Tetapi kenapa kok kita masih mau ungkit-ungkit lagi masa-masa yang lama kehidupan kita? Kenapa kita kok masih mau ungkit-ungkit lagi? Kenapa kok kita masih memberikan tambahan hidup lama kita di dalam tulisan lembaran baru kita? Kalau kita memang sudah menjadi manusia baru, hiduplah menjadi manusia baru seutuhnya. Yang lama itu buang. Yang lama itu lepaskan. Tuhan sudah beri kesempatan hidup yang baru dalam hidup kita. Bahkan kita telah dibuat kembali kepada gembala. Kalau saya singgung lagi di firman saya. Yang awalnya kita tersebar tetapi Tuhan membuat kita kembali kepada gembalanya yang memelihara. Itu begitu dahsyat. Dampak salib bukan hanya memberi kesempatan hidup yang baru, tetapi kita dikembalikan kepada gembala yang memelihara kita. Hiduplah menjadi manusia yang baru seutuhnya. Jangan tunggu-tunggu, jangan tunda-tunda waktu selagi ada kesempatan. Orang yang menunda-nunda untuk mengerjakan kehidupannya di dalam kebenaran sama dengan seperti orang yang memberi kesempatan untuk kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Orang yang seandainya ya, udah hidup kita bersih, udah dilayakkan dan kita bisa berani menghadap hadirat Tuhan. Tetapi kita masih menunda-nunda untuk mengerjakan kebenaran, berarti kita memberi kesempatan untuk kita kembali lagi mengotori kehidupan kita. Minggu lalu istri saya, Ibu Aini bilang, lembutkan hati kita untuk kita bisa rela dibentuk oleh Tuhan. Lembutkan hati kita untuk kita bisa rela dibentuk di dalam kebenarannya Tuhan. Ayat 2 dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu murni yang rohani. Isilah kehidupan kita yang kita sudah bersih, isilah dengan hal-hal rohani, hal-hal positif, bukan hal-hal yang cemar hidup lama kita atau hal-hal yang negatif. Tujuannya supaya apa? Supaya tetap bersih dan kita terus bertumbuh iman kita di dalam Tuhan. Menjadi manusia baru seutuhnya yang bertumbuh
dan teguh. Pola pikir manusia baru yang harus dipakai. Pola pikir lama kita buang dan ubah kepada pola pikir kebenaran yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan. Hal-hal yang benar menurut Tuhan itulah yang harus kita kerjakan. Kita sudah bersih. Jangan kotori hidup kita lagi kepada manusia lama kita. Lalu poin yang kedua yang saya dapat. Ayat 4, Fon, coba tampilin. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Poin yang kedua yang saya dapat, datang kepadanya sang batu penjuru. Jadi bukan hanya kita membuang hidup lama dan kita menjadi manusia baru seutuhnya. Tetapi poin yang kedua juga, datang kepadanya sang batu penjuru. Yang memang dibuang, ayat 4, coba kembali Fon. Datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia. Banyak orang membuangnya bagaikan batu-batu yang dibuang oleh tukang-tukang. Tetapi setiap kita yang kita sudah menjadi manusia baru, datanglah kepadanya dan kita percaya bahwa hanya dialah batu penjuru itu. Prinsip sekali Yesus selamanya, Yesus itu harus kita miliki. Hanya di dalam Yesus ada jalan keselamatan, kehidupan, kebaikan, aman karena batu penjuru yang kuat untuk pondasi hidup kita. Hanya di dalam Yesus Kristus. Ilustrasi ya, saya paling gak suka itu sama ikan. Ikan laut itu aduh saya gak bisa. Sesuatu yang bau amis ikan, aduh saya gak bisa. Saya pernah dibilang sama istri saya, Han kamu coba makan ikan bakar, ikan laut, enak loh. Bahkan ketika mertua saya masih punya resto ya, istri saya makan ikan, mertua saya makan ikan, adik ipar saya makan ikan. Pokoknya enak yo, padahal aku gak suka. Meskipun berkali-kali saya dipaksa, berkali-kali saya ditawari, tapi saya pun berkali-kali menolak. Kita harus punya prinsip yang kuat terhadap kebenaran batu penjuru itu. Banyak godaan. Bahkan saya cerita lagi tentang Ellen ya. Tentang Ellen. Dahsyat loh anak ini meskipun masih muda, tapi teguh di dalam kebenaran. Ellen ketika sudah selesai kuliah, nanti suatu saat mungkin Ellen harus kesaksian ya, lebih banyak kesaksiannya. Ellen bilang gini, pimpinan tempat dia kerja di UPH itu, untuk masukkan di tes, ada pertanyaan-pertanyaan. Menurut kamu, orang kalau udah diselamatkan, keselamatan itu bisa hilang enggak? Ellen bilang dengan tegas, dengan penuh keyakinan di dalam kebenaran. Ya keselamatan memang dari Tuhan, tapi bisa hilang kalau kita enggak menjaganya. Meskipun berdebat-debat, tapi Ellen tetap teguh. Bisa hilang kalau kita enggak menjaganya, kehidupan kita masih sembarangan ya sama aja katanya. Terus perdebatan kedua tentang apa Ellen? Bahasa roh. Kamu percaya bahasa roh? Percaya. Aku loh merasakan bahasa roh. Aku loh pernah tenggelam dalam bahasa roh. Tapi pimpinnya bilang apa? Enggak ada bahasa roh itu. Tetapi tetap teguh. Sekali kebenaran yang diangkat. Dalam kehidupan kita sekali kebenaran yang diangkat. Sekali Yesus yang diangkat. Sekali menyenangkan Tuhan melalui kehidupan kita. Jangan mudah digoncang. Kita harus punya prinsip. Sama kayak saya, contoh sederhananya. Saya gak suka ikan. Berkali-kali pun ditawari ikan. Saya gak mau. Lebih baik saya makan nasi sama kecap. Karena memang saya gak suka. Sama halnya seperti istri saya, gak suka pete. Meskipun pete itu enak, bisa nambah-nambah. Tapi istri saya pun gak suka namanya pete. Bukan hanya gak suka makan, baunya pun gak suka. Ya benar ya. Tadi dua hal yang kita
yang saya paparkan, bagaimana kita menghidupi manusia baru ini. Yang pertama, buang manusia lama dan menjadi manusia baru yang seutuhnya. Lalu yang kedua, datanglah kepadanya sang batu penjuru itu. Jangan seperti bangsa Israel yang tadi kita baca, secara hakikat mereka mengerjakan peraturan-peraturan hukum. Tetapi secara kenyataannya ternyata tidak di dalam iman yang benar, dan itu membuat mereka tidak sampai. Jangan sampai kita sudah mengiring Tuhan selama ini, tetapi ternyata kita nggak sampai karena kita nggak taat, karena kita nggak percaya bahwa Yesus itu sang batu penjuru itu. Lalu kita akan masuk dampaknya ketika kita mengerjakan kedua hal ini. 1 Petrus 2 ayat 9-10, coba kita baca, ayat 9-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ada 3 hal yang saya dapat. Yang pertama, dampak yang kita terima, yang pertama kita menjadi umat yang terpilih. Bukan hanya terpanggil, tapi kita memang terpilih. Karena kita sampai, kalau di Roma 9 tadi katakan, sampai karena mendapatkan, karena mengerjakan iman di dalam kebenaran yang benar, sampai kepada tujuan. Setiap kita ketika kita sampai kepada tujuan, kita akan menjadi umat yang terpilih. Kita bisa membuktikan bahwa diri kita memang termasuk golongan orang-orang terpilih. Karena bisa menjaga hidup tetap di dalam iman yang teguh. Iman ditambah dengan perbuatan. Kita bisa menjaga kehidupan kita, iman yang teguh. Iman percaya kepada Tuhan dan kita aplikasikan di dalam perbuatan kehidupan kita. Lalu yang kedua, dampak yang kita dapat bukan hanya kita menjadi umat yang terpilih. Yang kedua, kita menjadi saksi tentang perbuatan-perbuatan besar dari Allah bagi semua orang. Kita menjadi saksi tentang perbuatan-perbuatan besar dari Allah bagi semua orang. Lah ini dikatakan, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Jadi hidup kita menjadi saksi, kita menjadi teladan, hidup kita berdampak, kita menjadi terang bagi dunia. Orang di sekitar kita bisa melihat cara hidup kita yang diubahkan oleh Tuhan. Dan itu menjadi kesaksian yang besar yang membuat orang lain juga rindu untuk diubahkan oleh Tuhan. Melalui kehidupan kita. Penginjilan terbesar, penginjilan yang bagus. Bukan hanya kita bersaksi, tetapi kehidupan kita juga menjadi berkat buat banyak orang. Menjadi saksi tentang perbuatan-perbuatan besar yang kita alami. Lalu yang ketiga, bukan hanya kita menjadi umat yang terpilih, yang kedua kita menjadi saksi tentang perbuatan-perbuatan besar. Yang ketiga, kita menjadi umat yang dikasihi. Itu yang ketiga. Ini poin yang enak sekali. Umat yang dikasihi. Umat yang dikasihi pasti mendapat privilege, pasti mendapat jaminan, pasti mendapat keistimewaan, pasti mendapat keuntungan yang belum tentu didapat oleh orang lain. Ayat 6. Ayat 6. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan apa? Dipermalukan. Sebuah privilege yang kita dapat, tidak akan dipermalukan. Kalau bicara tentang tidak akan dipermalukan, saya sama Aini kami mendapat banyak sekali privilege dari Tuhan. Kayak saya kuliah, saya nggak pernah punya pikiran untuk saya bisa kuliah di Jakarta.
Bahkan saya baru tahu ketika saya sudah masuk di sana sekitar semester 4, semester 5, saya baru tahu ternyata sebenarnya kampus saya itu mahal dibanding sekolah musik sekuler ya. Dibanding kayak ISI di Jogja, dibanding kayak IMI, dibanding kayak IKJ. Jauh lebih mahal kampus saya. Untuk kampus, untuk biaya hidup. Tetapi yang saya lihat, kalau bukan karena kemurahan Tuhan, karena kesetiaannya papa mama, karena totalitasnya papa mama di dalam pelayanan, saya mungkin gak akan bisa kuliah di Jakarta. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya ingat sekali ketika pernikahan saya sama Aini, saya sempat tanya semalam sama istri saya, kamu ingat gak kita persiapan gedung dan lain sebagainya berapa bulan? Kalau nggak salah sekitar 6-7 bulan. Dan waktu itu ya kalau nggak salah sekitar berapa, ya lumayan lah, nominalnya lumayan. Dan kalau dipikir logika, saya sebagai anak hamba Tuhan, lalu masih kuliah, istri saya juga masih kuliah. Kalau dipikir logika, mana cukup sih. Tapi ternyata semuanya berjalan dengan cukup. Kan saya bilang sama pengurus tempat saya nikah, saya minta kalau bisa pembayarannya bertahap ya. Lah tapi pembayaran pertama kita bisa. Pembayaran kedua, ketiga, dekat-dekat hari jatuh tempo. Wow, deg-degan. Ini cukup gak ya? Cukup gak ya? Bahkan di pembayaran kedua saya ingat sekali. Semalam sebelum saya harus bayar besok, saya telepon mama saya. Ma, ini aku harus bayar loh besok, aku gak ada uang. Waduh, mama juga gak ada uang. Doa aja. Mama saya berkali-kali dari saya zaman masih kecil mendidik saya untuk mau sesuatu doa dulu. Mau sesuatu doa dulu. Tetapi yang saya lihat, kesetiaan orang tua saya untuk selalu mengandalkan Tuhan, untuk selalu berserah penuh kepada Tuhan, untuk selalu mendidik saya untuk percaya penuh di dalam Tuhan. Itu ternyata Tuhan buat segala sesuatu yang saya butuhkan dicukupkan. Bahkan di hal yang ketiga yang saya pun kagumi dengan pekerjaan Tuhan ya. Lahiran anak saya yang Theo ya. Kalau Timothy dibantu sama BPJS, Timothy itu anak BPJS. Tetapi Theo ini anak bukan BPJS. Kalau anak BPJS kan masih ada bantuan. Dan itu normal, itu enggak banyak habisnya. Theo anak saya, anak yang kedua, yang kecil ini, udah sesar karena beberapa hal-hal yang enggak bisa memungkinkan normal. Lalu kami pun berdua berusaha untuk upgrade kembali ke kelas 1 BPJS dengan tujuan supaya tertolong biayanya cukup banyak. Ternyata semuanya BPJS enggak ketolong, enggak bisa dipakai. Lalu istri saya pun harus sesar dengan biaya yang cukup banyak. Di situ saya sama istri saya cuma, aduh gimana ini ya. Kita mengharapkan mama papa nggak bisa. Kita harus mengharapkan Tuhan, kita berdoa, kita memohon sama Tuhan. Tetapi yang saya lihat begitu dahsyatnya, Tuhan memberkati kami berdua sampai akhirnya brojol itu anak kecil, sampai akhirnya keluarlah si Theo. Itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita. Bahkan kalau saya ingat ya, saya bilang sama istri saya, nih kayaknya untuk mengharapkan papa mama nggak bisa ini, biaya cukup besar. Nanti kalau seandainya kurang, kamu tolong minta tolong sama mamimu ya. Waduh, tapi gini, masa enak sih minta? Ya kalau mendesak minta, oh nggak apa-apa wis, biar bisa keluar rumah sakit. Tetapi ternyata Tuhan benar-benar membela, Tuhan benar-benar mengasihi kami berdua, sampai akhirnya brojol anak saya si kecil ini, dan kami mampu membayar setiap kebutuhan yang diperlukan. Dan itu bukan karena kekuatan kami, tetapi saya yakini semua karena Tuhan mengasihi kami berdua. Setiap kita semua, saya ingin mengajak, bukan hanya kita memiliki KTP yang Kristen, bukan hanya kita tahu Allah kita, dia penolong, dia juru selamat, tetapi percayakan diri kita seperti
sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Percayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Mulai lagi hidup kita dari nol, dari lembaran baru. Mungkin kemarin kita menggunakan kekuatan kita, tetapi isilah lembaran baru kehidupan kita. Memulai dari nol dan kita berharap penuh di dalam Tuhan. Maka Tuhan pun akan membela kita habis-habisan. Tuhan akan menolong kita habis-habisan. Tapi kembali lagi, untuk menjadi manusia baru, buang yang lama. Kenakanlah manusia baru yang seutuhnya. Lalu yang kedua, datanglah kepadanya dan percaya bahwa dialah batu penjuru kehidupan kita. Yang membawa kita kepada kehidupan. Membawa kita kepada kehidupan. Dan membawa kita kepada kehidupan. Maka dampaknya, kita benar-benar termasuk dalam golongan orang terpilih. Yang kedua, kita menjadi saksi bagi banyak orang. Yang ketiga, kita menjadi umat yang dikasihi Tuhan, yang mendapat privilege dari Tuhan. Apa yang saya alami, Bapak Ibu semua bisa alami. Asalkan Bapak Ibu andalkan Tuhan dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah batu penjuru yang kuat. Maka kita bisa alami semua apa yang saya alami. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Tampilin ya lagunya. Kita angkat pujian kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah menebus dosaku. Kekudusan-Mu kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bagi setiap orang yang percaya
bahwa Yesus itu batu penjuru, orang itu akan menganggap Yesus itu sesuatu yang mahal, yang berharga, dan pasti akan menjaganya. Hidup kita telah ditebus dengan darah yang mahal, menyucikan kita, menguduskan kita, sampai membuat kita menerima kesempatan untuk kita bisa menjadi manusia yang baru. Tetapi isilah kehidupan kita, tinggalkan yang lama, dan jadilah manusia baru yang seutuhnya. Datang kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu batu penjuru kehidupan kita. Jangan pernah mau tukarkan dengan apapun yang dunia tawarkan. Jangan pernah tukarkan Tuhan kita. Sekali Yesus, biarlah selamanya Yesus. Itu harga mati yang kita miliki. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya rindu Bapak Ibu, kita sama-sama nyanyikan dari hati kita. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Nyanyikan dengan penuh rasa ucapan syukur kepada Tuhan kita. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Saya mengajak setiap kita lebih lagi bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu ya Allahku. Perbaharui setiap hati kami Tuhan. Biar kuasa darah Yesus mengalir, menyucikan kami, menguduskan kami, melayakkan kami. Kami menjadi ciptaan yang baru. Tuhan, pulihkan keadaan kami. Dan Tuhan, kami percaya ketika Engkau bekerja memulihkan kami, seperti kami bermimpi Tuhan. Tidak pernah kami bayangkan, tidak pernah kami pikirkan
Tapi cara bekerja Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Ubahkan kami. Tuhan tolong. Supaya kami sungguh-sungguh menjadikan Engkau sebagai batu penjuru dalam hidup kami. Fokus kami hanya kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Dan kami mau kerjakan iman kami. Sekalipun proses itu berat Tuhan. Sekalipun berubah itu sakit Tuhan. Tapi Engkau memampukan kami. Roh Kudus-Mu menguasai hati pikiran kami. Menyanggupkan kami. Sehingga kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi terang. Menjadi garam. Menjadi teladan. Tuhan, tolong setiap kami, baik hamba-hamba-Mu, baik seluruh jemaat-Mu, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Segala intimidasi iblis, segala godaan, kami tolak hancur patahkan di dalam nama Yesus. Engkau yang penuh kuasa, kami percaya dan kami mengandalkan Tuhan. Dan kami mau mengerjakan iman kami. Kami mau mengerjakan keselamatan kami. Sampai Tuhan berkata, sabaslah hai hambaku yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan dapati kami tetap taat dan setia. Tuhan tolong kami, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pakai dia, urapi dia dengan urapan yang baru. Bukakan rahasia-rahasia firman-Mu untuk boleh disampaikan kepada kami semua sehingga kami semakin mengerti firman Tuhan. Dan bukan saja mengerti tapi kami melakukannya. Pujilah nama-Mu Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk ibadah kami hari ini. Ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Ibadah yang diurapi oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, sebentar kami akan bawa korban persembahan. Tuhan tolong supaya apa yang kami bawa menyenangkan hati Tuhan. Segala makan minum pakai kami Tuhan yang adakan dan sediakan, dan korban kami menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kami bawa kami beri dengan penuh sukacita. Semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan korban persembahan. Kita angkat lagu pujian, Kau Bapa yang baik. Besertaku
Kita akhiri ibadah kita malam ini, kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Seberapa kami yang ada malam hari ini, kami mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan, agar Engkau turun tangan menjawab doa-doa permohonan kami sekalian. Terima kasih Allah yang baik, Engkau yang berkuasa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Apa yang tak pernah kami pikirkan, Engkau berikan yang terbaik bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kasih karunia-Mu melimpah bagi umat-umat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Mungkin ada saudara-saudara kami yang sakit. Ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka Tuhan, supaya mereka dijamah oleh Tuhan, karena Tuhan tabib yang sempurna, sehingga mereka boleh sehat semuanya dan sembuh. Hari-hari ke depan bisa beribadah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau melihat kami semua, kebutuhan kami semua. Tuhan yang sanggup membela, memberkati, dan menjawab doa kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih dan kuasa kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Semua kita berkata, amin. Tuhan berkati.